Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kembali bertemu lagi dengan Pak Suswanto. Hari ini kita akan membahas materi pecahan, melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin merubah bentuk-bentuk pecahan, maka hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara mengurutkan berbagai macam jenis pecahan. Ada desimal, ada biasa, ada campuran, ada persen. Kemudian kita urutkan dari yang kecil maupun dari yang terbesar. Misalnya kita beri contoh, ada angka 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Kemudian di soal bisa jadi dari urutan yang terkecil, bisa jadi dari urutan yang terbesar. Baik, semua pecahan ini seperti yang telah Bapak sampaikan dulu, bahwasanya bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan yang lainnya. Nah, ini agar bisa lebih mudah untuk mengerjakan, maka kita harus samakan dulu. Kalau misalnya dijadikan persen semua, misalnya jadikan desimal semua, misalkan jadikan pecahan biasa semua. Baik, kita coba hari ini, kita coba dirubah menjadi bentuk pecahan desimal supaya lebih terarah. Oke, 0,4 karena ini sudah desimal maka tetap 0,4. Kemudian 1/2 kita rubah menjadi desimal. Maka caranya bagaimana? Seperti yang Bapak kemarin, kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 dikali 1 ditambah 1 menjadi 3/2. Oke. Kemudian kita rubah menjadi pecahan desimal. 3 di atas, di dalam, kemudian 2 di luar. 1 kali 2, 2. Oke, ya. Dikurangkan menjadi 1. Karena tidak bisa diberi 0. Ketika diberi 0, maka di sini diberi koma. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Iya, 5. 5 kali 2, 10. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Berarti 1/2 nilainya adalah 1,5. Kemudian yang kedua, 25 selanjutnya 25%. Ini artinya 25/100. Ini caranya juga sama, kita jadikan ini 25, kemudian di sini 100. Ini 25 dibagi 100 nggak bisa, maka ini diberi 0. Maka ketika diberi 0 di sini 0,100 berapa? Kali 2. 2 kali 100, 200. Kurangkan. Nah, 50 masih nggak bisa, maka diberi 0 lagi, nggak perlu diberi koma karena sudah cukup 1 kali. Kemudian 100 kali berapa yang hasilnya 500? 5. Maka ini menjadi 500. Jadi koma. Maka jawabannya adalah 25% itu sama dengan 0,25. Oke. Selanjutnya di sini ada 4/5. Maka ini langsung saja 4 taruh di dalam, kemudian 5-nya taruh di luar. Nggak bisa, Pak. Oke, kita kasih 0 di sini 0,5 kali berapa yang hasilnya 40? 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Oke, sama dengan berarti 4. Oke, ini kurang 4/5 sama dengan 0,8. Oke, kemudian yang ini masih tetap 1,75. Oke, sudah ketahuan ini ada 0,4, 1,5, kemudian 0,25, kemudian 0,8, kemudian 1,75. Nah, kita lihat angka di depan. Ada angka 0, ada 1, 0, 0, 1. Maka yang paling kecil itu adalah yang pasti angka 0. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini setelah 0, setelah koma ada 4, ada 5, ada 2, ada 8. Kita ambil yang 0-nya dulu kan. Oke, ternyata ada 4, 2, dan 8. Lebih kecil yang mana? 2. Oke, karena lebih kecil yang 2, maka mulailah kita tulis di sini 0,25. Kemudian 0,25 ya. 0,25. Setelah itu adalah 4, ada 8. Mana?
Iya, 0,4 kemudian 0,8. Kemudian di sini ada 1, di sini ada 1 ya. Selanjutnya ya. Di sini ada 5, di sini ada 7. Lebih kecil mana? Oh, 5, Pak. Oke, berarti sini 1,5 kemudian 1,75. Nah, ini urutannya dari yang terkecil. Tapi ingat, ketika mengurutkan ini jangan hasilnya yang diurutkan tapi angka aslinya. 0,25 ini sama dengan 25%. Maka di sini 25%. 0,4 aslinya, berarti tulis 0,4. 0,8 aslinya adalah 4/5, tulis 4/5. 1,25 aslinya adalah 1/2, 1/2. Kemudian 1,75 aslinya berarti menjadi sini menjadi 1,75. Oke. Di sini ada masalah ya. Jadi jadikan pecahan desimal dulu. Setelah itu baru kita urutkan. Oke. Ini untuk cara yang pertama, jadikan desimal. Oke, urutannya ya. Ada masalah? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya, soal yang sama tadi kita jadikan persen supaya lebih simpel mana antara persen dengan desimal. Kita nanti lihat. Soalnya tadi adalah 0,4, kemudian 1/2, kemudian 25%, kemudian 4/5, dan 1,75. Oke, kita jadikan persen. Persen itu artinya dikalikan 100, berarti 0,4 ini bisa menjadi 4/10 kali. Ini kali 10, ini kali 10, berarti menjadi 40/100 sama dengan 40%. Oke ya. Kemudian 1/2 ini menjadi berapa tadi? 3/2 dikali ditambah ya, baru dikali 50. Maka menjadi 150/100 sama dengan 150%. Kemudian ini karena sudah 25% sudah persen, maka di sini langsung tulis 25%. Kemudian 4/5, 4/5 kita kalikan dengan angka yang sama, berapa? 20. Oke, 20 berarti menjadi 80/100, berarti sama dengan 80%. Oke. Kemudian ini 1,75, ini berarti 175 per, di belakang koma ada 2 berarti per 100, berarti ini langsung menjadi 175/100. Karena diminta urutkan dari yang terkecil, maka kita lihat 40, 150, 25, 80, 175. Berarti yang paling kecil berapa? 25%. Setelah itu 40%. Setelah itu 80%. Setelah itu 150%. Setelah itu 175%. Tapi ingat, yang Bapak sampaikan tadi tidak boleh mengurutkan hasilnya tetapi aslinya. Maka 25% ini sama dengan 25%. Kita tulis 25%. 40% itu artinya adalah 0,4%. Mohon maaf. 0,4 aslinya ya. Kemudian 80 itu adalah 4/5. Kemudian 150 adalah 1/2. Kemudian 175 adalah 1,75. Jadi ini urutan dari yang terkecil. Bagaimana kalau yang terbesar? Tinggal dibalik saja. Nah, coba lihat hasilnya. 25%, 0,4, 4/5, 1/2 dan 1,75. Apakah sama dengan yang sebelumnya? Ternyata sama ya. Ini artinya mau menggunakan desimal maupun mau menggunakan persen itu hasilnya akan sama. Dan Bapak anjurkan menggunakan persen karena nanti angkanya akan langsung kelihatan, oh ini hasilnya lebih besar atau lebih kecil. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.